Ketersediaan daging ayam ras segar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tercatat meningkat 4 kali lipat dari tahun 2010 sampai 2020. Hal ini berdasarkan halaman resmi dari Kementerian Pertanian. Sejak tahun 2011, angka ketersediaan daging per kapita melebihi konsumsi per kapita daging ayam ras per tahun. Peningkatan signifikan mulai terjadi pada tahun 2017, di mana produksi meningkat secara signifikan namun konsumsi masih tercatat relatif stagnan. Data terbaru tapi masih sementara, per tahun 2020 ketersediaan daging untuk pemakaian dalam negeri mencapai 4,31 juta ton. Gap antara produksi dan konsumsi ini diisi dengan daging olahan non-konsumsi seperti dibuat untuk menjadi sosis, bakso, abon, dan lain-lain. Meski demikian, konsumsi utama untuk di Indonesia sendiri masih tercatat tetap dalam bentuk daging segar. Sekarang saya sedang berada di kawasan rumah pemotongan ayam di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, untuk tadi saya juga sudah sempat berbincang dengan para pedagang dan pemotong di sini. Untuk daging ayam hari ini memang tercatat cukup tinggi harganya, berkisar di antara 30 sampai 35 ribu per ekor maupun per kilogram. Ayam-ayam di sini didatangkan langsung dari daerah-daerah peternak seperti di Lampung maupun daerah Jawa Tengah maupun daerah Jawa Barat. Untuk kenaikan ini sendiri mulai terjadi sejak 15 sampai 20 hari yang lalu, merangkak naik perlahan dengan kenaikan sekitar 2 sampai 3 ribu per hari. Untuk penyebabnya, pedagang ataupun pemotong di sini memperkirakan banyak faktor, salah satunya mungkin karena cuaca ataupun penyakit, juga karena mungkin banyaknya sapi yang terkena PMK sehingga daging ayam sekarang mulai banyak diburu warga. Untuk rumah pemotongan di sekitar sini ini memasok ke banyak pedagang di pasar-pasar daerah Jakarta dan sekitarnya. Nah, lalu bagaimana kemungkinan ekspor daging ayam di Indonesia? Mari kita simak langsung wawancara saya dengan Ahmad Dawami dari Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas berikut ini. Ya Pak Ahmad, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia siang ini Pak. Untuk berapa sih sebenarnya pasokan ayam sendiri, apakah sudah mencukupi untuk konsumsi dalam negeri sendiri? Oke, jadi kalau bicara soal kebutuhan dan supply yang ada, kita ini berlebih, baik ayam maupun telur. Ya, masalahnya adalah konsumsi kita, kebutuhan kita itu masih terlalu rendah dibanding sama negara-negara lain. Jadi saya kasih contoh, produksi di tahun 2021 itu kira-kira 3,4 miliar kilogram karkas, ya, tapi tanpa kepala, tanpa apa. Tapi kebutuhannya baru sekitar maksimum 3,2 kilogram, 3,2 miliar kilogram. Ya. Di tahun ini produksi kita ada kenaikan sekitar 3,8 miliar kilogram. Nah, kemudian kalau kebutuhannya ya ada kenaikan 3,3. Cuman masalahnya adalah mengkalkulasi atau menghitung kebutuhan itu susah. Dari mana kita menghitung kebutuhan, ya kan? Nah, saya berharap bahwa dengan adanya pandemi menjadi endemi, itu akan meningkatkan konsumsi. Saya berharap, bukan saya senang di antara penderitaan orang lain ya, PMK itu bagaimanapun juga akan meningkatkan konsumsi. Meskipun kita tahu sapi-sapi yang kena PMK itu tidak berbahaya bagi konsumennya dengan perilaku-perilaku tertentu dalam mengkonsumsinya. Oke Pak, berarti ada selisih sekitar 0,5 miliar Pak untuk pasokan ini. Biasanya promosinya kemana saja Pak untuk menanggulangi kelebihan pasokan ini? Kelebihan produksi ini pasti akan dicoba untuk kita mempromosikan bagaimana meningkatkan konsumsi ayam yang saya bilang rendah, satu. Kedua, ya mau tidak mau beberapa saat-saat tertentu itu para pemotong-pemotong ayam yang mempunyai cold storage cukup besar, itu dia akan menyimpannya di cold storage. Baik Pak, kalau pusat-pusat produksi daging ayam ini tersebar di mana saja dan persentasenya seperti apa Pak? Nomor satu itu Jawa. Jawa itu sampai mencapai hampir 65-66%. Di Pulau Jawa keseluruhan ya, mulai dari Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Sumatera itu sekitar 20-21% lah. Dan ada yang kemudian bangsanya Kalimantan itu cukup banyak juga, sekitar 7%, kemudian Sulawesi sekitar 4%, dan Indonesia Timur lainnya hanya sekitar 2% dari total produksi yang ada. Kalau terkait tingginya harga ayam, sebenarnya apa saja sih Pak yang mempengaruhi tingginya harga daging ayam? Apakah krisis pangan unggas juga akan mengganggu pasokan ayam kita? Oh ya, otomatis. Sebenarnya tidak tinggi kalau saya bilang. 35-38 ribu itu tidak tinggi. Ya, bahkan di negara lain tetangga kita
Kalau saat ini Malaysia itu antara 38-40 ribu. Bahkan Singapura karena saat ini lagi di ban, istilahnya dalam tanda kutip di ban oleh Malaysia, itu sampai 65.000 per kilo, sampai 70.000. Itu tidak tinggi. Ini menurut saya harga yang oke lah, yang agak wajar. Memang karena harga pokoknya juga tinggi, gara-gara semua bahan baku untuk memproduksi ayam itu juga naik semua. Mau jagung, mau soybean meal, mau gandum, mau dan sebagainya itu ada kenaikan semua. Transportasi di mana-mana naik. Baik, kalau dilihat dari harga dan kualitas ayam di Indonesia, apakah bisa bersaing dengan negara-negara tetangga lainnya? Bisa. Beberapa perusahaan tertentu di Indonesia itu sudah luar biasa teknologinya, ya, dan mereka sudah mulai berkembang untuk memproduksi dalam bentuk yang jumlah banyak dan modern. Mereka menjaga higienitas. Jadi hygiene, cleanliness, dan halal itu terutama yang dibanggakan. Kita bisa. Ya, bisa, karena kalau nanti kapan-kapan kalau kita pas jalan-jalan lihat rumah potong ayam, luar biasa sudah, modern semua. Dan ini terus didorong oleh pemerintah, karena pemerintah minta supaya semua peternak-peternak itu kalau jumlahnya sudah mencukupi, diusahakan harus punya rumah potong ayam. Tujuannya adalah, pertama, bisa langsung dari kandang menuju rumah potong ayam, dan nanti langsung didistribusikan kepada trader atau konsumen. Sehingga ini sebenarnya memotong mata rantai. Cutting distribution channelnya ini ada, sehingga harganya sampai di konsumen pun relatively lebih murah daripada kalau rantainya terlalu panjang, dan quality itu terjamin. Oke Pak, terakhir, terkait wacana ekspor, apakah memungkinkan Pak kita untuk ekspor ke luar negeri, ke Singapura misalnya? Jadi ekspor sudah pasti, karena saya dari awal saya sudah sampaikan bahwa kita ada kelebihan, tentunya ekspor ini merupakan potensi. Ya, hanya saja selama ini Singapura itu hampir 38% kebutuhan ayam itu diambil dari Malaysia. Malaysia diambilnya dalam bentuk ayam hidup. Ya, dalam bentuk ayam hidup. Kenapa diambil dari ayam hidup? Karena di Singapura itu ada kurang lebih 15 perusahaan pemotongan ayam. Nah, begitu di stop, sekarang tidak ada supply, kan 15 perusahaan ini kan jadi tidak aktif. Ini kan juga problem tersendiri bagi industri. Lah mereka mencoba untuk bertanya kepada Thailand, Indonesia, dan sebagainya, dan kita juga pasti harus menangkap peluang ini. Nah, cuma masalahnya ada permintaan juga dari mereka, mungkinkah kita itu mengirim ayam hidup ke Singapura? Lah ayam hidup ke Singapura, ayam itu suruh berenang di sungai, ya jambret, ya karu-karuan ya toh. Ya, nah kita baru nego, beberapa perusahaan tertentu di Indonesia ini baru nego untuk mengirimkan dalam bentuk karkas ayam atau mungkin boneless dan sebagainya. Mudah-mudahan goal. Oke baik, terima kasih Pak atas waktunya di siang ini untuk CNBC Indonesia.